Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita doakan dulu saudara-saudara kita, teman-teman kita, sepupu kita yang sedang tidak sehat ya. Dadang di Dadang Dahana Hanafiah itu juga tumbeng karena sakit dan plus diare ya, demam plus diare. Mudah-mudahan sembuhkan juga yang lain-lainnya yang masih belum pulih, belum sehat. Kita berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal saleh, mudah-mudahan dengan begitu Allah memudahkan dan menyembuhkan sakit mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfihim shifaan ajilan, Allahumma shfihim shifaan ajilan, Allahumma shfihim shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat thayyibah nadhkur qiraat ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tema kita hari ini adalah sama tentang doa tadi, yaitu bab kafaratul marid. Bab tentang bahwa sakit itu merupakan kafarat atau kifarat. Kafaratul marid itu bahwa sakit adalah kafarah, penebus dan penghapus dosa-dosa kita. Meskipun orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang sehat, baik sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi juga, adalah lebih afdol di sisi Allah dan lebih disukai oleh Allah SWT. Tetapi ada kalanya orang beriman itu tidak dalam kondisi seperti itu. Al-mu'minul qawiyyu ahabbun khairun wa ahabbun ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya orang-orang beriman yang kuat dalam segala hal. Kuat badannya, kuat jiwanya, kuat pikirannya, kuat finansialnya, itu adalah lebih baik, lebih afdal dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minid dhaif, ketimbang mukmin yang dhaif. Dhaif fi aqlihi, dhaif fi jismihi, dhaif fi malihi dan lain sebagainya. Wa fi kullin khair, meskipun kedua-duanya ini adalah baik di sisi Allah. Orang mukmin yang lemah baik di sisi Allah. Orang mukmin yang kuat baik juga di sisi Allah. Tapi kalau bicara afdoliyah dan mana yang Allah lebih sukai, lebih Allah cintai, tentunya yang tadi, yang kuat. Sehingga ini menjadi isyarat bagi kita, perintah untuk kita menjadi orang kuat. Kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat materinya dan lain sebagainya. Kuat juga pikirannya. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah termakan hoax, tidak mudah terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan dan sebagainya. Itu orang kuat itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada kondisi yang kita tidak ideal seperti itu. Misalnya kita ditimpa sakit ya, ataupun kekurangan pada kesehatan kita. Makanya di dalam doa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 situasi. Allah memerintahkan kita untuk berlindung, berjaga diri
sambil berdoa dari 4 situasi. Hal itu terangkum dalam hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'atin naqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 situasi. Yang pertama adalah situasi berubahnya nikmat. Tadinya nikmat jadi berubah, tidak nikmat. Situasi kedua, wa tahawuli afiyatik. Situasi berubah dari sehat menjadi sakit. Itu kita disuruh berlindung kepada Allah dari perubahan situasi seperti itu. Tentunya doanya dibarengi dengan ikhtiar. Wa faj'atan naqmatik, dan azabmu yang tiba-tiba. Ada orang yang tiba-tiba kena azab. Kita berlindung kepada Allah agar azab itu kalaupun datang semoga tidak ada azab. Kalaupun datang itu tidak tiba-tiba, tapi dengan ada tandanya dulu, cirinya dulu, ada gelagatnya dulu sehingga kita bisa mengantisipasi. Wa jami'i sakhatika, dan kita berlindung kepada Allah dari situasi yang terakhir, yaitu jami'i sakhatika, situasi Allah murka pada kita. Kalau Allah murka pada kita, itu tandanya Allah tidak ridho dengan kita. Kalau Allah tidak ridho dengan kita, itu tandanya kita akan, kalaupun diberi nikmat itu istidraj, kalaupun tidak diberi nikmat itu adalah penderitaan yang merupakan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berlindung dari 4 situasi itu. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, perubahan nikmat, wa tahawuli afiyatika, perubahan kesehatan, wa faj'atin nikmatika, azab yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatika, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dibaca terus Pak doa itu. Nabi termasuk yang paling banyak mendawamkan doa itu. Padahal itu Nabi. Masa kita umatnya yang jauh panggang dari api, jauh sekali derajat kita dari Nabi, tidak rajin membaca doa itu. Hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Bisa dicek di Google doanya, banyak balatak doa itu. Karena hadisnya masyhur, hadisnya sahih, banyak periwayatannya. Seperti tadi yang kita ungkapkan bahwa ada kalanya orang beriman itu tidak dalam keadaan sehat. Maka apabila memang dalam keadaan tidak sehat, atau dalam keadaan tidak sedang kaya, atau dalam keadaan sedang tidak sempurna begitu, maka ada petuah-petuah Rasulullah SAW yang bisa kita petik dan kita amalkan. Ini hadis riwayat Muhammad Az-Zubaydi dari Sulaim ibnu Amir, anna Hudzaifah ibn al-Haris akhbarahu anna rajulan ata Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi dari sini perawi terakhirnya adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang dijuluki sebagai aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Wa huwa waji'un, ketika itu beliau sedang sakit. Faqala kaifa amsa ajrul amir, faqala hal tadruna fima tu'jarun, qala bima yusibuna fima naqrah, faqala innama tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah. Beliau berwasiat ketika sedang sakit, ya, bahwasanya kalian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian infakkan di jalan Allah. Kalian akan diberi pahala, diberi balasan atas semua yang telah kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wastunfiqalakum, dan apa yang kalian diminta untuk menafkahinya, menginfakannya, keluarga, saudara-saudara, orang tua, pokoknya yang menjadi tanggungan. Makanya dalam kaidah ekonomi syariat, ekonomi Islam, anfik unfik alaik. Kata Allah, banyak-banyaklah berinfak, banyak-banyaklah menanggung tanggungan, banyaklah miliki tanggungan. Unfik alaik, karena aku akan menanggung kalian juga dengan nafkahku, kata Allah SWT dalam riwayat Ibnu Abbas. Anfik unfik alaik,
Banyak-banyaklah menanggung, nanti aku tanggung kalian. Makanya orang semakin banyak tanggungannya, semakin banyak rezekinya. Biasanya begitu. Rumusnya jangan dibalik, besar pasak daripada tiang, itu ekonomi Adam Smith itu mah ekonomi yang pondasinya bukan syariah. Kita sering dicekoki besar pasak daripada tiang. Ya saya logika emang begitu. Tapi kalau lihat syariat enggak, malah dibalik. Anfik alaik, hadisnya begitu. Itu syarat dan jawab syarat. Dalam bahasa Arab kalau jawab syarat itu artinya kejadiannya akan pasti. Anfik itu fi'il syaratnya, unfiknya jawab syaratnya. Anfik alaik. Banyak-banyaklah menafkahi, nanti kalian akan diberi rezeki sesuai dengan kalian yang nafkahkan itu. Banyak-banyaklah pengeluaran, nanti Allah kasih rezeki sesuai dengan pengeluaran itu. Masalahnya kita yakin atau tidak, kita ikhtiar atau tidak. Karena dari kecil kita didoktrinnya gak begitu, besar pasak daripada tiang. Mun ayah barangnya kan mun teu infak acan, kan begitu. Jadi koret jatuhnya betul. Kalau ayah merek, kalau itu padahal orang beriman itu infaknya adalah fisarroi wad dharroi, baik dalam keadaan senang, lapang, dan dalam keadaan sempit atau tidak punya. Meskipun kadar ataupun nominalnya menyesuaikan, tapi semangat infak sedekahnya tetap berjalan. Kalau lagi kaya mungkin ngenceleng 100, kalau lagi kurangnya 10-20 mah aja. Jadi jangan dihilangkan itunya, kebiasaan, jangan dihilangkan mentalnya. Karena orang beriman itu disuruh berinfak fisarroi wad dharroi, baik lapang ataupun tidak lapang. Ya, khifafan wasiqalan, baik keadaan ringan ataupun keadaan berat. Ada sebuah hadis bahwa di antara tanda sebaik-baiknya orang beriman adalah dia berinfak fil yusri wal usri. Dia berinfak dalam keadaan susah dan keadaan mudah. Itu ciri kekhasan, kesempurnaan orang-orang beriman. Jadi ini doktrin mesti kita rubah mindsetnya. Yang tadinya kalau Anda ngasih, sekarang ngasih seadanya. Dalam arti kata semampunya. Ketika yusrun, ketika mudah ngasihnya berapa, ketika usrun susah ngasihnya berapa. Itu penting disesuaikan. Tetapi kebiasaan untuk berinfaknya itu tidak hilang sama sekali dari kehidupan orang beriman. Kelapangan dan kesempitan, susah dan mudah, berat dan enteng. Wastunfiqu lakum, kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang kalian infakkan di jalan Allah. Jalan Allah sekarang tuh lebih kepada dakwah. Kalau dulu jihad, arti sabila kalau dulu itu senantiasa mana jihad. Kalau sekarang jalan Allah itu maknanya lebih umum, bisa thalabul ilmi, bisa berdakwah dan lain sebagainya. Bisa menjaga akidah umat dari kemurtadan, dari kekufuran. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran menyebabkan orang menjadi kufur. Kafir, kufur, adil lancep. Kufur, kafir, adil lancep. Fakir, kafir, adil lancep. Kondisi fakir dapat menyebabkan orang menjadi kufur. Makanya orang fakir lebih dekat kepada kekafiran. Itu pesan Rasulullah SAW mengingatkan kita. Ali bin Abi Thalib dalam asarnya, kadal faqru ayyakuna kufran, kecuali illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala, dijaga akidahnya, tidak sampai terjerumus kepada kekufuran disebabkan karena kefakirannya. Summa ada tarahli kullaha hatta balagha idaral birdaun, walakin hadzal wasab alladhi yusibukum. Nah, adapun tentang kecapean, keletihan, kemudian kelemahan diri kalian, alladzi yusibukum, yang menimpa pada kalian, fi ajsadikum, dalam badan-badan kalian, yukafirullahu bihi minal khotoyakum, itu adalah menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Jadi pahala itu sumbernya dari infak, pahala itu sumbernya dari nafkah. Tetapi kalau kafarat, sumbernya itu adalah dari sakit yang Allah ujikan kepada kita. Ini kesimpulan hadis nomor
Kalau pahala itu sumbernya sedekah. Kalau kifarat sumbernya adalah ujian sakit. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi, bukan motivasi untuk sakit, Pak. Motivasi untuk lebih tegar ketika menghadapi rasa sakit. Dan secara psikologis kalau orang tegar dan menerima ataupun ridho dengan sakit, biasanya itu sakitnya menjadi tidak parah. Kenapa? Karena ada sugesti dalam dirinya bahwa ini adalah ujian dari Allah, saya terima dengan kuat, dengan teguh, ya, dan sembari ikhtiar mencari obat yang terbaik. Nabi bersabda, tadawau, berobatlah kalian, fala tatadawu bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Perintah berobat itu wajib, karena al-amru lil wujub, pada prinsipnya perintah itu adalah untuk suatu yang wajib. Tetapi jangan berobat dengan yang haram. Contohnya berobat dengan yang haram apa? Dengan darah kobra, itu kan haram darah. Itu ada yang diterai gitu. Anak beritnya aja haram, apalagi anaknya. Kan lebih orisinil itu anaknya daripada beritnya. Nah itu termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Besi panas ada. Terus apa lagi? Mohon maaf, daging monyet. Hanya berobat dengan daging monyet. Nah itu Rasul berpesan kepada kita, berobatlah kalian sebagai perintah, tetapi jangan berobat dengan yang haram sebagai larangan. Ya, obat-obat yang halal aja lah, jangan yang haram. Baik herbal atau medik, ya itu terserah, silakan. Kalau tidak ada mah jangankan sakit, sehat pun mana, tidak ada mah. Jangankan sakit, nah gigi sehat aja boleh. Di hutan nggak ada apa-apa, ayah anak berit, langsung disate nggak apa-apa. Atau kita tersedak, kalau nggak minum bisa mati nih, habis makan bubur kacang 1 kilo. Nggak ada minuman sama sekali, ada homer, daripada mati minum homer, lebih kecil risiko dan mudaratnya. Tetapi para ulama membatasi ad-darurat tuqaddar bi qadariha. Darurat itu harus diukur dengan kadarnya. Tidak boleh setelah keselapnya hilang diteruskan homer nanti. Aduh benar itu menjadi tidak darurat. Seperti ada gadis kecebur kolam, nggak ada yang nolong kecuali kita. Dia tidak pakai baju, tolonglah. Karena darurat madarat itu lebih kecil daripada dia mati. Tapi sudah di atas, sudah hilang daruratnya. Jangan kasih nafas buatan. Itu mah modus. Cari P3K, cari pertolongan, tolong orang ini. Gitu. Itu namanya darurat. Jadi darurat itu harus tetap diukur dengan kedaruratan. Ya, jadi jangankan sakit, sehat pun kalau darurat mah diperbolehkan. Menicen Ustaz. Iya. Itu Enggak. penyakit yang seperti apa itu yang menjadikan kifarat itu? Karena ada sakit yang dari penyakit. Seluruh penyakit, Pak. Dari jerawat sampai bisul penyakit. Kifarat semuanya. Sakit paru orang mengatakan wah kena penyakit sakitnya paru. Iya, kifarat juga itu. Itu kan Seluruh sakit, bahkan bukan hanya sakit, kapikir, apa kapikir itu ya? Sesuatu yang membuat kita resah gitu, membuat kita kepikiran, membuat kita cemas, rasa nggak enak. Itu semua kafarat. Nanti kita ada hadis di hadis nomor berikutnya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, dari keletihan, kecapean, capek kita ya, letih, lemas, lunglai ataupun tepar, ya. Wala wasabin, dan kelemahan, wala hamin, dan banyak pikiran, jangar, rudat. Karudat orang Islam itu kifarat dosa. Wala hamin, wala hazanin, dan kesedihan, wala adza, dan rasa sakit, sakitnya umum semua. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang kita injak. Duri itu bisa pecahan kaca, bisa duri dari pepohonan, bisa duri dari besi dan logam, bisa paku, semuanya
illa kaffarallahu biha min khotayahu, kecuali itu adalah kifarat, penghapus, penggugur dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Kalau yang pertama itu ada dalam hadis Bukhari kitab Tarikhul Kabir, dan Baihaqi dalam Al-Kubra disahihkan oleh tapi yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Albani, kalau yang ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani juga. Jadi dua hadis ini cukuplah menjadi, yang pertama hasan, yang kedua hadis cukup menjadi dasar dalil bagi kita bahwa kita ini diberi kifarat, penggugur dosa, penghapus dosa dari setiap sakit yang kita alami. Saya ulangi, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa capek dan letih, dari kelemahan, dari kesedihan, dari kegundahan, dari rasa sakit, dari gomin itu kemuraman, muram ya, hatta syaukah, bahkan hingga duri yang dia injak, kecuali adalah itu menjadi penebus Allah, menghapus, menggugurkan dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berikutnya 493. Enggak saya tanda ini. Dari Abdurrahman bin Sa'id dari Nabi SAW, kuntu ma'as Salman wa ada maridan fi Kindah. Kami pernah bersama Salman mengunjungi orang yang sakit di daerah Kindah. Kindah itu ada hotel di Mekah namanya Elak Kindah. Itu daerah Kindah di situ, di belakang Hilton sana. Entah zaman dulunya kayak apa, tapi itu adalah daerah Kindah sana, agak pojok hotelnya. Falamma dakhala alaihi qala abshir, ketika masuk ke ruangan orang sakit tersebut dikatakan abshir, bergembiralah, fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafarah wa musta'taba. Sesungguhnya sakitnya orang beriman itu penggugur dosa, penghapus dosa. Wa inna maradul fajir, adapun marid atau sakitnya orang fajir, orang jahat itu bisa kafir, bisa munafik, bisa ahli maksiat. Kal ba'ir aqalahu ahluhu, seperti onta yang dicangcang oleh keluarganya. Fala yadri lima ukila wa lima ursila, sampai dia tidak sadar kenapa dicangcang, kenapa tidak dicangcang habis itu. Itu artinya apa? Artinya ada perbedaan antara sakitnya orang beriman dan sakitnya orang kafir. Orang kafir itu sakitnya adalah seperti sedang dirantai oleh keluarganya. Cicing main di belakang mana-mana, tersiksa dengan itu. Tidak jadi kafarat. Tapi orang beriman ketika sakit justru dia sedang dalam tanda petik ya, dicangcang Allah supaya dosanya hapus. Karena orang sakit nggak ngencar kemana-mana kan. Mulai sakit turing nggak rancang buaya, mulai gering meringkuk, mulai ya tidak mungkin. Nah itu kalau kita ambil mafhum mukhalafah dari hadis ini, berarti dia sedang dicancang oleh Allah untuk tidak kemana-mana, ke dihapusan dosana lagi dihapus. Lamun emas teh mah disepuh, dihapus. Orang kafir juga. Orang kafir mah enggak, dia sedang dicangcang aja, tapi dia tidak tahu lagi diapain gitu. Orang kafir tidak jadi kafarat. Bukan siksaan. Ya, kata lainnya siksaan. Kalau orang beriman kifarat, berarti mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya, orang kafir mah itu siksaan. Kenapa? Karena tidak punya tauhid. Namun bahasa hadis menyebutnya seperti diikat oleh keluarganya, dicangcang ke mana-mana, tapi dia tidak sadar untuk apa diikat. Bukan jadi penghapus dan penggugur dosa. Itulah ruginya jadi orang kafir. Dosa-dosanya tidak dihitung kafarat. Itulah ruginya jadi orang munafik. Itulah ruginya orang kafir, orang munafik. Sakit-sakitnya, gundah-gundahnya, sedih dan pikirannya, capek dan letihnya tidak dihitung kafarat. Kenapa? Karena ada dosa yang lebih besar dari semua kafar yang dikafarkan itu kemusyrikannya, kekafirannya. Kalau orang beriman punya iman, semua yang di bawah iman itu dosa yang bisa dimaafkan kecuali syirik. Karena syirik setara dengan iman, dalam arti kata dosanya itu besar sekali, sama dengan iman yang merupakan tanda bahwa dia adalah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit pun sama, sakitnya orang kafir tidak jadi kafarat. Kenapa? Karena dia masih punya dosa yang lebih dari segalanya, yaitu kekafiran dan kemusyrikannya. Makanya tidak jadi kafarat. Kalau berkunjung ke orang sakit jangan nyebut kafarah insyaallah, kafarah insyaallah. La ba'sa tahu insyaallah, ini salah kaprah. Jadi kita teh asa hafal doana ucapanna langsung aja. Kafarah, syafaqallah, kafarah insyaallah. Memang Nabi mengajarkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidaklah mengapa kawan, ini jadi penggugur dosa kamu. Enggak usah sedih, ini jadi penghapus dosa kamu insyaallah. Lalu doakan syafaqallah syifaan ajilan. Tapi tidak berlaku bagi orang kafir. Jangan didoakan kafarah karena orang kafir tidak dikafarah. Orang kafir tidak dikafarah karena dia masih punya dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang akan dikafarati. Makanya tidak berlaku kafarat bagi mereka. Ya. Dosa kafirnya melebihi dosa-dosa yang lain. Alhamdulillah. Untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Kalimatnya gimana? La ba'sa, lam alif, la ba'sa ba alif maqtu'ah sin ba'sa. Tahur, toha, waw, ra, tahur. Insyaallah. Nanti diset itu. Itu adalah la ba'sa. Itu kan semacam menghibur teman kita yang lagi sakit, la ba'sa. Tidaklah mengapa saudaraku. Tahur insyaallah. Ini jadi kafarat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allahumma. Kalau ketika Rasul mendoakan sahabat Sa'ad yang datang dalam keadaan hampir meninggal gitu, yang dibawa digotong oleh orang-orang, itu doanya Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah obati Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat Nabi termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau itu yang pernah dulu curhat, ya Rasulullah saya ini banyak duit, bahasanya gitulah, bahasa sederhananya. Dan saya tidak punya pewaris kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah saya berwasiat dengan separuh hartaku? Kata Rasul, lah kebanyakan. Bolehkah saya dengan sepertiga? Tadinya 2/3 dulu maaf. Yang pertama 2/3, yang kedua setengah. Rasul larang, jangan. Kebanyakan 2/3, nanti keluargamu gimana? Setengah jangan, sepertiga. Nah, sepertiga apa? Wasul sukasir, itulah keluar kaidah umum dalam ilmu waris. Wasul sukasir, sepertiga itu sudah terlalu banyak berwasiat. Wasiat yaitu memberi harta peninggalan warisan kepada non ahli waris, itu namanya wasiat. Karena tidak boleh ahli waris dapat wasiat. La wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak punya hak. Maka si wasiat ini diberikan maksimal sepertiga, jangan lebih dari sepertiga. Ini saat ini banyak duitnya, pewarisnya hanya perempuan satu-satunya, anak tunggal. Kemudian setelah itu diizinkan oleh Rasul untuk mewasiatkan hartanya. Padahal kalau kita amati ya, zaman sekarang kalau punya anak satu-satunya nggak diwasiatin kalau gitu biasanya. Ya gue cincin nengok kabeh sebagian dihibahkan, sebagian diwariskan. Padahal kalau lihat para sahabat, Rasulullah SAW lihat kepada Sa'ad juga begitu. Jadi kan ahli waris nggak perlu wasiat, nggak boleh ada wasiat. Iya emang nggak boleh. Tadi udah jelas. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat, la wasiat ahli waris. Maksud saya dihibah. Dihibah. Berusaha wasiat. Hibah. Jelaskan aja. Jadi ahli waris itu misalkan dihibah sebagian, diwariskan sebagian. Tadi saya bilang gitu kan. Nah, yang seperti itu meskipun boleh, tetapi sebaiknya dikaji ulang lah. Anak satu-satunya supaya dia tanda petik ya menghilah atau mengakali syariat, akhirnya gitu. Udah nih, ini saparona hibah di ayah, ini separohnya akan jadi warisan kamu misalkan. Nah, itu nggak boleh. Sebenarnya boleh, tapi itu tidak tidak dianjurkan lah. Kalau mau itu, neng ini waris kamu nanti ada
tapi ayah mau wasiatkan. Nah, itu maksimal 1/3 gitu ya. Jadi tadi jelas kaidahnya la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang boleh itu hibah kalau mau. Wasiat itu kan eksekusinya setelah meninggal. Wasiat eksekusinya setelah meninggal. Kalau hibah sebelum meninggal. Makanya ketika bapaknya sebelum meninggal mengakali syariat, dia nggak mau itu menjadi seperti itu. Dia akali, udah nih supaya milik kamu semua, separuhnya buat kamu sebagai hibah, separuhnya buat kamu sebagai wasiat. Karena tidak ada anak laki-laki, kan perempuan dapat setengah ahli waris. Kalau perempuannya banyak dapat 2/3. Sisanya buat siapa? Buat ahli waris siapa? Kalau enggak ke Baitul Mal. Kalau bergabung dengan laki-laki jadi asobah ma'al ghair, nanti pembagiannya rata tapi jatah laki-laki 2 per jatah perempuan. Artinya 1/2 gitu. Nah, kenyataan begitu. Iya. Tapi ada ulama yang membolehkan untuk orang-orang tertentu membagi hibah sebelum kematiannya, karena kalau dia rasa berpotensi konflik. Banyak sekarang pengusaha, orang-orang konglomerat itu mereka memanggil notaris dulu membagi warisnya sebelum kematiannya. Nah itu tinggal diganti aja namanya, bukan waris tapi hibah. Ya, kalau dalam hukum negara mungkin sama aja istilahnya, pembagian waris sebelum meninggal. Tapi dalam hakikatnya itu secara hukum Islam adalah sebagai hibah. Kena pajak ya? Objek pajak. Lumayan. Iring-iringan, saya iring-iringan. Ini calon menteri pajak lagi nih. Menteri Kokojona pajak nih, wah dipilih nanti. Wah iya sih. Sebelum ayah ngasih hibah ke anak pajaknya. Pagawean hese, geus meunang gawe dipajak. Dagang hese, geus hasil dagangnya dipajak. Nah itulah jadi ujian terbesar bangsa kita itu, dicekik oleh pajak. Makanya jangan salah pilih. Milih salah kene. Untung milih gitu. Dalam arti kata tidak memilih orang tersebut. Nasallallahu ta'ala salam wa alafiyah wa taufik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi para umara kita yang akan menjadi umara sebentar lagi ya, ditunjuk oleh Al-Imam Ar-Rais ya, oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi umara yang baik. Amin. Nah, jadi kembali ke hadis tadi nomor 494 ya. Penguat dari hadis yang tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi, dalam riwayat lain wa fi waladihi, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Tidaklah menimpa bala bagi seorang mukmin dan mukminah di dalam jasadnya, badannya, pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, kecuali itu tujuannya adalah agar dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa dan kesalahan. Setiap bala yang menimpa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, menimpa pada apanya? Fi jasadi, menimpa badannya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, menimpa anaknya, itu tujuannya agar dia berjumpa dengan Allah dengan tanpa khati'ah, tanpa kesalahan, tanpa dosa. Orang beriman kadang diuji pada dirinya, jasadi yang pertama. Kadang jasadnya sehat, badannya sehat, keluarganya sakit, ke rumah sakit, bahkan meninggal. Allah Ta'ala tinggal selama. Kadang keluarganya sehat, tapi hartanya yang kering. Tidak punya bekal, tidak punya kecukupan di dalam menjalani kehidupannya. Badannya sehat, keluarganya cager-bager, hartanya aya, fi waladihi, anaknya yang kena bala, yang kena musibah, sakit, harus dirawat, kemudian la samahullah, misalkan meninggal dunia dan sebagainya. Itu semua ujian-ujian Allah. Ujian Allah bagi orang beriman bukan hanya pada dirinya, dalam jasad, dalam badan, bisa jadi pada anaknya, hartanya, keluarganya. Tapi itu tujuannya adalah hatta yalqallaha, tujuannya agar ketika dia berjumpa dengan Allah, wa ma alaihi khati'atun, tanpa dosa, tanpa kesalahan.
Sampai ada ulama berpendapat dalam Tazkiyatun Nufus, orang yang banyak diuji sakit, istighfar pun bakal diampuni, itu istilahnya. Karena sudah terkurangi dengan sakit itu. Nanti ada hadis di nomor berapa tadi malam saya baca, itu orang kalau kena demam jadi kafarat dosa itu. Demam sehari, setahun dosa diampuni. Demam 2 hari, 2 tahun diampuni. Maka kalau demam kewe minum landong, poe katilu Pak, lumayan 2 tahun diampuni. Sampai ada yang berpikir gitu, kalau saya demam saya harap 2 hari lah, 3 hari gitu, di dalam asarnya. Tapi ripuh kan, karena demam itu ripuh, ya berobat, cukuplah sehari doang. Demam itu cukup sehari. Tapi rata-rata demam 3 hari ya rata-rata ya. Demam itu rata-rata 3 hari. Artinya demam itu kalaupun tidak minum obat, katanya sih itu dengan sendirinya virus yang menyerang dia itu dengan demam itu 3 hari itu katanya sudah selesai. Allah alam itu saya dapat cerita dari orang. BPJS 3 hari. Mata BPJS 3 hari. 3 nama itu karena asar itu pondasi nanti. 3 hari biasanya sembuh. Disikapi dengan sabar dan sholat. Disikapi dengan sabar. Qanaah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, agar kita memperoleh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kuncinya itu 3. 1, kita takwa, taatlah ya. Yang kedua itu qanaah. Yang ketiga senantiasa menolong agama Allah, nanti Allah tolong kita. Nah, qanaah ini adalah sikap menerima terhadap takdir Allah. Jika qanaah ini menimpa orang kaya, maka qanaah akan menjadi syukur. Dan apabila qanaah ini menimpa orang yang tidak kaya, maka qanaah ini akan menjadi sabar. Jadi qanaah itu sifat yang harus ada pada diri kita. Kalau kita orang kaya, qanaah jadi syukur. Kalau kita qanaah menimpa orang miskin, jadi sabar. Dan Allah memuji, Rasulullah SAW memuji bahwa orang beriman itu semuanya baik. Kalau dia ditimpa banyak rezeki dalam berbagai macam rezekinya, dia bersyukur, memanfaatkan dalam ketakwaan. Kalau dia ditimpa musibah atau kesulitan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Jadi orang beriman itu urusannya baik semua. Mau dia diberi rezeki bersyukur, mau dia diberi musibah dia bersabar. Dua-duanya baik. Dan di antara salah satu penolong kita dalam ujian itu adalah sabar dan sholat. Gitu. Pernah kita bahas. Bahkan sampai-sampai sabar dan sholat itu dapat menyelamatkan, menolong nyawa kita. Ada beberapa kisah menarik yang pernah kita sampaikan, bahwa sholat itu menolong pelakunya, menolong orang yang melaksanakannya dari berbagai musibah, bahkan musibah yang mengancam nyawanya. Kalau kisah Nabi Ayub gimana tuh? Nabi sama, gitu, sama, tidak ada bedanya. Beliau kan qanaah dengan bersabar. Beliau qanaah dengan bersabar. Nabi Sulaiman qanaah dengan bersyukur. Dan dua-duanya ada contoh buat kita, kan gitu. Ambil ibrahnya. Tetapi kedua-duanya ada kesamaan ketika menisbatkan sesuatu itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fa huwa yashfi, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Begitu cara minta doa sembuhnya. Nabi Ayub ketika sakit minta sembuhnya apa? Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, ya Allah aku tertimpa apa namanya? Kepayahan. Tidak disebut sakitnya. Dan engkau adalah Maha Pengasih Penyayang. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya tidak langsung, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini harudan, tidak begitu. Ya Allah sembuhkan bodohku ini, tidak begitu. Nabi Ibrahim juga sama. Jadi redaksi para nabi itu ketika berdoa sangat beradab. Hanya Mengeluhkan sakitnya dan menisbatkannya kepada Allah yang hanya Dia yang bisa menolong dan menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim, Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub. Kemudian Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seluruh para nabi doanya begitu. Nabi Zakaria, Rabbi la tadnu qarna wa anta khairul warisin, ya Allah karuniaku pewaris, aku tidak punya penerus ya Allah. Bukan? Jadi doa-doa Nabi itu rata-rata dengan adab, dengan
mengeluhkan kondisinya dan mengaitkan itu kepada Allah semata. Gitu. Ulama kan doana mun aya hayang naon teh pok sang tomol gitu. Kata Syekh Utsaimin, di antara tawasul terbaik adalah dengan menyebutkan kekurangan dan kelemahan kita. Ya. Di antara tawasul terbaik mengungkapkan keluhan, kesah keluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi teh teu tiasa nanti teteh misalkan salat Isya. Naon? Teu damang nah itu caranya gitu. Ya Allah, saya tidak bisa salat Isya karena lagi sakit. Keluhkan itu. Dan doa seperti itu, keluhan seperti itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya habis, kita lanjutkan lagi di episode dan gelombang yang sama dan channel yang sama insyaallah ya. Mudah-mudahan besok ada hadis yang menarik lagi tentang sakit insyaallah menjadi tambahan ilmu kita. Allah taala bisawab wa Allah taala bimuradihi. Wa ma taufiquna illa billah wa la aqulu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.